Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah kita pernah berpikir bahwa sikap orang tua hari ini akan menjadi cermin bagi anak-anaknya kelak? Di dalam Al-Quran, Allah menceritakan 4 kisah yang luar biasa tentang pasangan suami istri sampai dengan orang tua yang menjadi teladan kebaikan dan menjadi peringat bagi umat manusia. Maka dari itu, mari kita dengarkan kisah perumpamaan orang tua di dalam Al-Quran. Pertama, ada cerita Nabi Nuh bersama istrinya Wailah. Nabi Nuh adalah seorang ayah dan seorang suami yang sangat sabar. Selama beratus-ratus tahun, beliau mengajak seluruh umatnya untuk beriman kepada Allah. Namun, istrinya sendiri pun justru tidak beriman. Dan lebih menjadikan lagi, seorang anaknya pun memilih jalan yang salah. Ketika banjir besar datang, Nabi Nuh berseru dengan penuh cinta, "Wahai anakku, naiklah kapal bersama kami." Namun, anaknya menjawab dengan sombong, "Aku akan berlindung di pegunungan yang tinggi." Dan seketika, gelombang air besar pun datang dan memisahkan seorang ayah dan seorang anak yang dicintainya. Kisah ini mengajarkan bahwa iman tidak bisa diwariskan, namun harus ditanamkan dan harus dicontohkan. Kedua, Fir'aun dan istrinya Asia. Di istana yang begitu megah, diisi dengan kemewahan-kemewahan, lahirlah seorang raja yang bernama Fir'aun. Ia hidup penuh dengan kesombongan. Dan ia berkata dengan angkuh, "Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi." Namun, di sisi lain, hiduplah seorang wanita yang berhati suci, yang bernama Asia, yaitu istri dari Fir'aun. Aisyah beriman kepada Allah meskipun tahu suaminya musuh para nabi. Dengan siksaan berat, ia tetap berdoa kepadanya, "Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di syurgamu dan di sisimu." Aisyah adalah contoh ibu yang teguh, karena kekuasaan, harta, maupun kedudukan tidak akan berarti tanpa adanya iman di hati. Ketiga, ada Nabi Ibrahim alaihi salam dan istri-istrinya, yaitu Siti Syarah dan Siti Hajar. Siti Syarah adalah istri pertama yang setia dan beriman meskipun sudah lama tak dikaruniai anak, tetapi ia tetap bersabar dan mengizinkan suaminya untuk menikah dengan Siti Hajar. Dan dari Siti Hajar lahirlah seorang bayi yang dinamai Ismail, yang kelak akan menjadi Nabi Ismail alaihi salam. Suatu hari Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil di padang pasir yang tandus, tanpa air dan tanpa tanaman. Lalu Siti Hajar berkata, "Apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Ya." Dan dengan iman yang teguh, Siti Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Ia berlari 7 kali antara Bukit Sofa dan Marwah untuk mencari air bagi anaknya. Hingga akhirnya Allah memancarkan sebuah air dari kaki Ismail, yaitu air Zam-Zam.
Dari keluarga ini kita belajar bahwa keteguhan seorang suami, kesetiaan seorang istri, dan kesabaran seorang ibu akan menjadi warisan iman yang abadi bagi anak-anaknya kelak. Keempat, ada Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Tidak semua keluarga menjadi sebuah keteladanan. Ada pula pasangan yang justru menjadi peringatan. Mereka adalah Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Keduanya adalah paman dan bibi Nabi Muhammad SAW. Tapi alih-alih mendukung dakwah Nabi, mereka justru menghina, memfitnah Nabi, dan Ummu Jamil menebarkan semua fitnah dan menebarkan duri-duri di jalanan Nabi. Maka turunlah surat Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia binasa. Mereka akan menjadi contoh bahwa kebencian di dalam hati orang tua akan menumbuhkan kegelapan, bukan kebaikan. Oke teman-teman, dari 4 kisah ini kita belajar bahwa peran orang tua sangatlah penting bagi pondasi anaknya. Karena pada akhirnya yang akan hidup setelah kita bukanlah hanya harta dan nama, tetapi doa dari anak soleh dan teladan imannya yang sudah kita tinggalkan. Sekian storytelling yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan untuk diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.